Saya minta jangan dihentikan dulu, Ketua ya. Saya ngatur, Pak. Anda keluar. Cak, Pak Amdal dikeluarkan nih orang sudah nggak efektif rapat dengan dia. Silakan keluar. Setuju pimpinan. Keluar. Nggak jelas ini. Dari Hasan Anda keluar. Untuk Itu kan sudah membuka diselesaikan waktu itu. Ya. Betul, itu kan Nggak ada sudah urusan, selesai. ya. Tapi tetap mereka mengulas-ulas itu terus gitu, Pak. Oke, berarti tegas dari pihak pengembang Hasan Anda Putra menolak menjalankan keputusan Komisi 3. Betul, seperti itu, Pak. Bahkan dari hasil meeting tersebut, dari Perkimtan juga sudah mengeluarkan surat untuk segera mengeksekusi sesuai hasil RDP. Tapi tetap tidak terlaksana. Akhirnya tanggal 20 November, developer itu menyampaikan surat resmi penolakannya. Pak. Ini tolong disterilisasi pihak yang tidak berkepentingan selain media dan para pihak yang kita undang harap disterilisasi, Pak. Tadi dari mana itu? Coba sekretariat. Udah. Ya. Oke, lanjutkan, Pak. Oke. Di tanggal 20 November mengenai dari pihak pengembang itu mereplay surat dari dinas Perkimtan tersebut yang untuk melakukan eksekusi menyatakan kalau mereka tetap keberatan dengan memberikan alasan. Menjalankan Hasil RDP keputusan rapat Komisi 3 DPR RI. Ya, sepertinya suratnya ada di Perkimtan, surat penolakan resminya dari HDP itu, Pak. Di tanggal 20 November suratnya itu. Nah, kemudian dari kelurahan, karena ini tidak kunjung padam, kita juga berkeluh kesah pada Pak Lurah kita gitu ya, berinisiatif untuk mengumpulkan kembali untuk segera dieksekusi lah gitu. Tapi tetap aja tidak bergeming di tanggal 24 November itu. Akhirnya di 25 November kita menyurati kembali Bupati mengenai kapan eksekusinya dan menegaskan bahwasannya agar pengembang itu ya bagaimana caranya bisa mengeksekusi, kalau enggak dikasih sanksi seperti itu, Pak. Namun setelah itu follow up dari surat kami itu dari Sekda Kabupaten waktu saat itu masih PLT juga kalau nggak salah ya, itu mengumpulkan kembali HDP dan beberapa pihak, namun tanpa warga gitu. Mereka ingin menyelesaikan itu. Namun sampai di meeting tersebut pun, bahkan yang sebelumnya itu kalau lihat dari diskusinya, usulan dari Bupati yang meminta pelebaran pagar itu, Sekda mengusulkan, oke lah kalau nggak mau melebarkan, bukalah dikasih pintu saja gitu, agar orang bisa jalan. Usulan awal, ya kan? Iya, sesuai usulan awalan kita gitu kan ya. Itu yang paling efektif juga. Iya, dan itu juga kan dia juga menjelaskan kalau butuh keamanan pintunya kan bisa dijaga 24 jam sama security gitu, sampai segitunya dijelaskan sama Ibu Sekda waktu itu. Namun dari HDP tetap tidak bergeming ya, dengan alasan yang masih tetap sama, Pak, seperti itu. Oke, udah ya, itu ya cukup ya, update ya. Update seperti itu aja. Coba dari HDP kan Bapak yang hadir kemarin, Pak. Kok nggak Anda laksanakan, Pak? Oke, izin saya boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan, Bapak-bapak sekalian, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dirasbum, dan Bapak-bapak semua yang hadir. Yang pertama saya ingin sampaikan sebelum saya menjawab Pak Ketua ya. Di luar itu ada warga dari klaster Pasana. Bukan urusan Anda, bukan urusan Anda. Anda jawab atau Anda yang keluar? Saya jawab, saya perlu sampaikan gitu. Ya. Nggak perlu. Jawab saja yang saya tanyakan. Mengapa Anda tidak laksanakan keputusan Komisi 3? Oke, saya jawab itu dulu ya. Kami bukan tidak melaksanakan. Kami tidak pernah menolak. Jadi saya meluruskan pernyataan teman kami ya, bahwa kami tidak pernah menolak keputusan rekomendasi, keputusan hasil RDPU ya. Tapi tidak melaksanakan gitu loh. Keputusan tersebut sampai saat ini belum bisa dijalankan karena ada kendala. Kendalanya ini nanti kita bisa sampaikan dalam pertemuan ini. Nah, sebelum melanjutkan itu, Pak Ketua ya, ini kan forum rapat dengar pendapat ya. Kita semua dimintai pendapatnya untuk mengambil keputusan agar masalah yang ada bisa diselesaikan secara objektif dan jernih. Anda selesai ya, Pak. Di Undang-Undang MD3, saya nih
Ketua Komisi 3, pimpinan Komisi 3 memimpin rapat, mengatur lalu lintas jalannya persidangan. Ya. Jadi kalau saya sampaikan, Bapak jawab yang menjadi pertanyaan tadi, Bapak jawab saja Pak, jangan di luar topik itu Pak. Ya, saya sudah jawab ya. Ya apa kendalanya apa? Saya sampaikan kendalanya. Yang pertama ya, adanya sebagian besar warga klaster menolak pembukaan tembok dan menyatakan akan menuntut HDP secara hukum jika melakukan pembukaan tembok klaster atau mengizinkan pihak lain membuka tembok klaster. Satu. Yang kedua, pernyataan penolakan tuntutan secara hukum dari warga tersebut disampaikan secara tertulis kepada HDP melalui surat tertanggal 12 Oktober 2024. Itu hal yang sama dengan poin pertama ya. Terus selanjutnya. Tapi ada tambahan. Saya minta jangan dihentikan dulu ketua ya. Saya ngatur Pak. Anda keluar. Cak, Pamdal dikeluarkan nih orang sudah nggak efektif rapat dengan dia. Silakan keluar. Setuju Nanti ada pimpinan. keputusannya. Keluar. Nggak jelas ini. Dari Hasan Anda keluar. Lo udah diingatkan ketiga kali. Mungkin nggak beragama dia nih kali. Dikeluarkan Pamdal, panggil Pamdal dikeluarkan nih. Ini menghalangi pembangunan musola tadi. Iya, ya, siap. Ya, siap. Ya pelan-pelan keluar. Ya, jadi Pak Bupati, ya Pak Dirkrim Ibu Kapolres, persoalannya ini sederhana. Sebetulnya dan sudah ada solusinya. Tinggal dikasih pagar melingkupi semua musola atau dikasih pintu pembukaan ke musola. Dan itu kan mereka juga sepakat waktu rapat yang kemarin. Tiba-tiba tadi menyampaikan hal yang waktu itu sudah disampaikan. Ada warga keberatan dan lain sebagainya. Nggak ada urusannya dengan warga keberatan. Nggak ada alasan siapapun keberatan terhadap pembangunan musola. Nggak ada. Dari segi keamanan kan sudah dibilang tadi jadi tetap one gate sistem dan lain sebagainya. Sebab kalau kita undang pihak yang tidak berkepentingan dengan hak orang-orang ini melaksanakan ibadah, nanti ruwet sekali. Nanti malah timbul isunya pertentangan agama dan lain sebagainya. Karena itu kita harus bijaksana. Kita tadi kita keluarkan karena sudah melanggar tatib, Pak. Di tatib itu kan pimpinan rapat mengatur lalu lintas persidangan. Tadi malah dia yang mau mengatur lalu lintas persidangan. Dan sudah tidak efektif lagi. Dan pengembang harus mengikuti putusan DPR, Pak. Jangankan pengembang, kita semua ya namanya putusan DPR itu mengikat, gitu Pak. Ya tinggal pelaksanaannya seperti apa, ya. Dan kalau ada pihak-pihak yang menghalangi ya pelaksanaan putusan DPR dan menghalangi orang-orang untuk beribadah, itu kan ada konsekuensi hukumnya. Tinggal kita tegakkan hukum saja. Bapak nanti Pak Bupati dari segi administrasi, Pak Iman Bu Kapolres ya kan dari segi hukum pidana. Itu ada pasal 303 di KUHP yang baru, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi orang untuk melaksanakan ibadah bisa dipidana. Tinggal begitu saja saya pikir. Mungkin ada penjelasan dari Pak Bupati. Silakan.